Kol goreng enak sih, tapi ini dia manfaat dan bahaya tersembunyi yang wajib diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Siapa di sini yang suka banget makan kol goreng? Nasi goreng pakai kol goreng, pecel lele pakai kol goreng ya, atau ayam penyet pakai kol goreng. Nah, ini memang renyah, gurih, dan rasanya bikin nampol ya, bikin nagih. Nah, kol goreng ini memang jadi favorit banyak orang ya, karena memang rasanya yang unik, teksturnya yang renyah. Tapi pernah nggak sih kepikiran dan bertanya-tanya, sebenarnya aman nggak sih makan kol goreng ini? Ada manfaatnya nggak? Terus bahayanya apa kalau ada? Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas manfaat dan bahaya kol goreng yang wajib kita ketahui bersama. Nah, biar teman-teman lebih bijak dalam menikmatinya, jadi tonton sampai habis. Teman sehat, sebelum kita bahas kol goreng, mari kita bahas dulu kol mentah ataupun kol yang dimasak sehat, ya direbus ataupun dikukus. Nah, kol ini sebenarnya sayuran yang super sehat dan juga murah meriah ya. Itu kaya vitamin C, jadi bagus untuk daya tahan tubuh ya. Vitamin K penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Serat itu membantu pencernaan dan juga bikin kenyang lebih lama. Antioksidan itu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel. Kemudian rendah kalori ya, jadi cocok buat yang lagi diet. Jadi intinya, kol itu sayuran yang punya segudang manfaat, punya nutrisi yang lengkap ya. Tapi bagaimana kalau sudah digoreng? Nah, disinilah beda ceritanya ya, ataupun ceritanya jadi beda. Manfaat kol goreng itu sedikit tapi ya tetap ada ya. Kalau ditanya manfaat kol goreng sebenarnya tidak banyak. Itu manfaatnya ya teman-teman, itu memang datangnya dari kol itu sendiri ya, sebelum proses penggorengan. Yang pertama ya rasanya lebih enak ya, jelas ini alasan utama kenapa kol itu jadi digoreng. Kemudian teksturnya jadi renyah ya, meningkatkan selera makan. Yang kedua, sensasi kuliner. Jadi pelengkap yang pas ya untuk hidangan-hidangan tertentu ya, tapi manfaatnya ini harus diimbangi dengan potensi bahayanya juga. Ya, ini kita masuk bahayanya yang mengintai kalau sering ataupun terlalu banyak makan kol goreng. Yang pertama, meningkatkan resiko kanker ya, karena ada akrilamidanya. Nah, ini bahaya yang paling serius dan sering dibicarakan ya saat kol digoreng pada suhu sangat tinggi sehingga renyah kemudian berwarna kecoklatan, terutama dalam waktu yang lama. Ini bisa terbentuk senyawa kimia berbahaya bernama akrilamida. Nah, akrilamida ini adalah zat karsinogenik, artinya berpotensi meningkatkan resiko kanker, terutama kanker usus besar dan ginjal ya jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang berlebihan. Yang kedua, tinggi kalori dan lemak jahat. Jadi proses penggorengan membuat kol ini menyerap banyak minyak ya. Perhatikan kalau makan kol goreng pasti minyaknya banyak sekali ya. Taruh saja di bawah tisu ya, pasti kelihatan. Nah, minyak goreng apalagi yang dipakai berulang kali itu tinggi akan lemak jenuh ya, lemak trans yang tidak sehat tentunya. Kalau seandainya teman-teman konsumsi lemak jahat ini berlebihan secara rutin ya, tentu kolesterol jahat meningkat ya, resiko penyakit jantung dan stroke meningkat, kemudian berat badan ataupun obesitas juga meningkat. Yang ketiga, membuat nutrisi kol hilang atau berkurang drastis. Nah, vitamin, antioksidan yang terkandung di kol ini kan melimpah ya kalau kol yang mentah. Nah, tapi setelah digoreng, ya sebagian besar itu akan rusak, hilang ya, akibat panas yang tinggi saat penggorengan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman makan kol goreng, ya sebagian besar manfaat dan nutrisinya itu sudah nggak ada. Yang keempat, gangguan pencernaan. Makanan yang digoreng dan tinggi lemak, ya ini bisa sulit dicerna. Nah, bagi sebagian orang, konsumsi kol goreng berlebihan ini bisa memicu gangguan pencernaan ya, seperti sakit perut. Ya, teman-teman bisa begah nanti ya, malah diare-diare ya, bahkan ada sakit mah, tambah parah sakit mahnya. Yang kelima, resiko minyak jelantah. Nah, ini minyak jelantah, minyak bekas ya. Artinya banyak di tempat makan menggunakan minyak yang itu-itu aja. Ya, paling hanya disaring-saring kotorannya. Nah, kalau kol digoreng, ya kemudian dengan menggunakan minyak tadi, minyak jelantah tadi, minyak bekas tadi ya, berulang kali, nah ini mengandung radikal bebas yang sangat banyak nanti. Zat-zat berbahaya lain pun bisa terbentuk ya ketika pemanasan berulang. Nah, konsumsi makanan yang digoreng dengan minyak jelantah, ini bisa meningkatkan risiko penyakit kronis dan kerusakan sel tubuh. Jadi hati-hati ya, teman-teman mungkin melihat tempat makan itu, perhatikan minyaknya ya. Jangan sampai minyaknya sudah kayak oli hitam begitu. Nah, jadi apakah berarti kita harus menghindari kol goreng sama sekali?
Idealnya memang begitu, tapi kalau memang nggak bisa, ya sesekali masih aman, tapi batasi porsinya jangan terlalu sering dan juga porsinya sedikit saja. Lebih baik menikmati kol itu dengan cara yang lebih sehat dan juga tetap enak ya. Nah, ada tipsnya nih teman-teman. Yang pertama itu kol dikukus ataupun direbus ya karena tetap renyah dan semua nutrisinya terjaga. Bisa ditambahkan ke pecel misalkan gado-gado ya atau sebagai lalapan. Yang kedua tumis kol, tuang minyak sedikit. Nah, jadi teman-teman ya pakai minyak zaitun misalkan minyak kelapa ataupun minyak canola. Nah, ini bisa ditambah rempah-rempah sedikit ya biar lebih wangi dan juga nutrisinya terjaga. Yang ketiga, salad kol. Jadi kol segar dicampur dengan dressing sehat ya ini juga lebih enak ya. Kesimpulannya, kol goreng memang enak dan bikin nagih, tapi dibalik kenikmatannya ada risiko kesehatan yang tidak bisa disepelekan, terutama risiko kanker dari akrilamida dan juga bahaya dari lemak jahat. Utamakan kesehatan ya, jadi nikmati kol dengan cara yang lebih baik, lebih sehat. Ingat, pilihan makanan kita itu menentukan masa depan kesehatan kita. Nah, kira-kira teman-teman kalau makan kol itu diapakan? Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk di like ya, di share, di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton, jaga kesehatan selalu. Salam sehat, sampai jumpa.